Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurul Hidayat dengan NIM 70 212 1092 akan memaparkan materi mengenai asam basa. Jadi, keseimbangan asam basa masih menjadi tantangan besar dalam tubuh kita. Bagaimana menjaga homeostatis dari asam basa tersebut dan bagaimana menjaga konsentrasi hidrogen atau H+. Otomatis itu menjaga pH dari tubuh kita. Diet atau makan yang tinggi protein ini ternyata bisa menghasilkan banyak asam. Jauh lebih banyak asam dibandingkan basa, sehingga makan tinggi protein itu sebenarnya bisa berakibatkan keasaman darah kita. Selanjutnya, pH normal pada tubuh yakni 7,35 sampai 7,45. Jika kurang dari 7,35 biasa disebut asidosis atau asidemia. Sedangkan lebih dari 7,45 disebut alkalosis atau alkalemia. pH ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen dalam tubuh. Jika konsentrasi ion H+ meningkat, maka pH menurun. Sedangkan jika konsentrasi ion H+ menurun, maka pH lebih cepat basa. Teman-teman perlu ingat bahwa H+ itu sifatnya asam. Selanjutnya, sumber-sumber ion H+ yang menyebabkan dalam tubuh. Yang pertama yaitu metabolisme tubuh kita sendiri itu banyak menghasilkan asam. Pemecahan protein saja bisa menyebabkan atau mengeluarkan asam fosfat. Yang kedua, respirasi anaerobik. Kalau kita bernafas tanpa oksigen, itu akan menghasilkan asam laktat. Kemudian, metabolisme lemak juga bisa menghasilkan badan-badan keton, yang dimana sifatnya asam, bisa menyebabkan ketoasidosis. Bahkan, pada saat kita bernafas, darah kita mengangkut karbon dioksida. Itu juga sifatnya asam, karena bikarbonat akan mengeluarkan ion hidrogen. Pengaturan ion hidrogen agar pH seimbang. Ada 3 mekanismenya, yakni yang pertama, sistem keseimbangan secara kimiawi yang terjadi dalam darah yang sangat cepat. Yang kedua, di pernafasan yang dilakukan oleh batang otak sedikit lambat karena membutuhkan waktu selama 1-3 menit untuk menyeimbangkan pH. Dan yang terakhir, mekanisme yang dilakukan ginjal butuh waktu berjam-jam atau berhari-hari untuk menyeimbangkan pH. Tetapi justru ini paling paten atau paling tahan lama untuk menyeimbangkan pH tubuh, karena ini paling besar secara keseluruhan menyeimbangkan pH tubuh. Selanjutnya, ada 3 bahan kimia yang menyeimbangkan buffer secara kimiawi. Yang pertama yakni sistem yang dikendalikan oleh ion bikarbonat. Yang kedua, sistem yang dikendalikan oleh ion fosfat. Dan yang terakhir, sistem yang dikendalikan oleh ion protein. Selanjutnya kita masuk ke buffer system. Buffer system yang pertama yaitu protein buffer system. Sebagian besar buffer di intrasel berada dalam sel dan juga di plasma darah, atau di luar sel ini dilakukan oleh protein buffer system, yakni yang pertama dilakukan oleh hemoglobin yang ada di sel darah merah. Yang kedua dilakukan oleh albumin yang ada di plasma darah. Albumin ini berfungsi menyeimbangkan asam basa selain mengangkut asam lemak. Kubus karboksil yang ada di dalam asam laktat dan asam fosfat itu ada COOH-nya. Hanya itu akan melepas menjadi H+ yang akan menurunkan pH dan membuat tubuh kita menjadi asam. H+ akan ditangkap kubus amino dari protein dan berubah menjadi NH3+. Otomatis dia akan menurunkan pH tubuh. Sistem yang kedua adalah sistem yang dilakukan oleh asam karbonat dan bikarbonat. Di sistem ini ada regulasi keseimbangan asam basa sebagai sistem buffer yang sifatnya fisiologis. Ada reaksi berkebalikan antara karbon dioksida yang terlarut dengan air. Ion-ion bikarbonat atau HCO3- ini akan bertindak sebagai basa lemah, sedangkan ion-ion karbonat atau H2CO3 ini bertindak sebagai asam lemah. Kemudian, buffer system yang ketiga adalah yang dilakukan oleh fosfat.
konjugat-konjugat dari fosfat atau bahasa-bahasa dari fosfat, yakni ada di fosfat dan ion fosfat. Kebanyakan terjadi di dalam sel di intraseluler. Cara kerjanya yaitu pada saat ion H+ meningkat, asam-asam yang kuat akan diikat oleh HPO4 2- yang merupakan basa lemah, sehingga asam yang kuat tadi menjadi lemah, yakni H2PO4-. Sebaliknya, misalnya tubuh sedang basah, adanya OH- basa yang kuat akan diikat H2PO4-, sehingga basa yang kuat tadi menjadi lebih lemah. Selanjutnya, mekanisme terakhir yang paling lama tapi justru paling paten cara kerjanya, yakni mekanisme ginjal dalam meregulasi asam basa. Ini adalah dengan cara merabsorpsi atau menjaga atau membentuk ion-ion bikarbonat seperti HCO3-. Kalau tubuh kita terlalu asam. Baik itu sebaliknya, dia bisa juga mengekskresi atau mengeluarkan ion-ion bikarbonat tadi ke urin kalau tubuh kita terlalu basah. Kalau kita kehilangan ion-ion bikarbonat, itu sama saja meningkatkan ion-ion hidrogen atau meningkatkan asam. Sebaliknya, kalau kita merabsorpsi atau mengembalikan ion bikarbonat itu, sama saja kehilangan banyak ion hidrogen atau menurunkan tingkat keasaman. Dapat kita lihat prosesnya sebagai respon dari asidosis. Kalau terjadi keasaman yang berlebihan dalam tubuh kita, maka ginjal ini akan mengeluarkan atau menghasilkan ion-ion bikarbonat dan akan melekat di dalam darah dengan cara mereabsorpsi nanti. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.